tidak ada satu narasi pun di dalam Injil yang menyebutkan Yesus Tuhan. Akhirnya yang menjadi perenungan saya, kalau orang Muslim belajar Al-Quran, itu membaca Al-Quran dengan teks asli dan dipelajari secara seksama bagaimana memahami ayat-ayat ini. Kemudian saya balik, kok saya nggak mempelajari Injil seperti orang Muslim? Kok semua Injil berbahasa Indonesia? Terus kalau terjadi kesalahan translate, siapa yang bertanggung jawab? Singkat cerita, saya ditemukan dengan kelompok monoteis yang meyakini Yesus itu Tuhan, monoteis atau tauhid. Ternyata tidak ada satu narasi pun di dalam Injil yang menyebutkan Yesus Tuhan. Itu hanya terjemahan yang diterbitkan oleh kelompok-kelompok Trinitas. Klaim yang menyatakan bahwa tidak ada narasi ketuhanan Yesus di dalam Injil dan bahwa umat Kristen hanya bergantung pada terjemahan tanpa memahami teks asli daripada Alkitab, itu adalah sebuah bentuk penyederhanaan yang keliru serta pengabaian terhadap fakta akademis. Tuduhan ini kerap kali muncul dari ketidakpahaman yang bersangkutan atau memang dengan sengaja menolak metodologi kritik teks, konteks sejarah Yudaisme abad pertama, dan tata bahasa Yunani Koine yang menjadi fondasi penulisan Perjanjian Baru. Terjemahan Alkitab modern seperti terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dan seterusnya, itu tidak diterjemahkan dari bahasa sekunder, melainkan langsung dari naskah-naskah kuno Yunani yang dihimpun dalam edisi kritis. Ya. Kemudian, doktrin ketuhanan Yesus Kristus itu bukan tiba-tiba mendadak ada di pertengahan abad. Ya, bukan, tetapi itu adalah didasarkan pada ribuan manuskrip Yunani kuno yang berasal dari abad kedua hingga abad keempat Masehi, seperti Papirus 66, Papirus 75, Codex Sinaiticus, dan Codex Vaticanus. Ya, itu ada semua data-datanya jauh sebelum adanya terjemahan bahasa Indonesia. Yang kedua, kita juga mau tanggapi apa yang diklaim tidak ada narasi ketuhanan Yesus dalam Injil. Dalam teks asli Yunani Perjanjian Baru, narasi dan pernyataan mengenai ketuhanan Yesus dinyatakan baik secara eksplisit tersurat maupun implisit tersirat melalui tindakan dan identitas. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Pernyataan eksplisit dalam teks Yunani, Yohanes 20 ayat 28, ya, pengakuan Thomas. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan ini dalam teks Yunani, kalau saya sampaikan kepada kita, bahasa Yunaninya saya sampaikan, ho Kyrios mou kai ho theos mou. Ya, Thomas menyapa Yesus secara langsung dengan sebutan ho theos. Artinya apa? Allah, Tuhan. Yesus tidak menegur atau menolak sebutan tersebut, melainkan membenarkan iman Thomas. Jadi Yesus menerima sesembahan itu atau sebutan Allah atau Theos itu atau Tuhan itu yang dialamatkan oleh Thomas kepadanya, ya. Ibaratnya seperti inilah. Bayangkan seorang hakim yang memimpin sidang, mengenakan jubah kebesaran dan duduk di kursi tinggi. Selama sidang ada banyak spekulasi mengenai jati dirinya, namun pada suatu momen hakim itu turun dari kursinya, melepas jubah kebesarannya dan berjalan ke tengah-tengah orang banyak. Seseorang kemudian mendekat, ya, mengenali wajahnya dengan jelas dan berseru, "Ini adalah ayah saya. Ini adalah orang yang paling mengasihi saya." Dengan melepas jubah itu, inkarnasi, jati diri aslinya tidak berubah. Dia tetap seorang hakim yang memiliki otoritas penuh, tetapi dia kini dikenal secara personal oleh mereka yang dikasihinya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 14, di sana kita menemukan bahwa firman adalah Allah, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia di ayat 14 dan diam di antara kita. Dalam teks Yunani ditulis seperti ini, teman-teman. Kai theos en ho logos. Teks asli menegaskan bahwa Logos, firman yang menjadi manusia dalam diri Yesus, memiliki hakikat keilahian yang sama dengan Allah Bapa sejak kekekalan. Itu jelas, ya. Kemudian juga kita akan menemukan di dalam Filipi 2 ayat 6-7, di sana kita menemukan ada kalimat atau kata rupa Allah dan inkarnasi, ya.
Ini berbicara tentang hal itu, rupa Allah dan inkarnasi. Dia bilang apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, inkarnasi. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, rupa Allah ditulis di sana en morphe theo. Apa artinya? Memiliki sifat dasar dan hakikat ilahi. Mengosongkan diri dalam bahasa Yunaninya kenosis. Ya. Bukan berarti dia berhenti menjadi Allah, melainkan dia menyembunyikan kemuliaannya dan menundukkan diri ke dalam keterbatasan manusia untuk misi keselamatan. Itu jelas. Ya. Nah, ibaratnya seperti inilah. Bayangkan sebuah berlian murni yang sangat besar dan berkilau yang diletakkan di atas sebuah mahkota. Berlian itu memiliki semua sifat berlian, kekerasan, kilau, dan nilai yang tak ternilai. Suatu hari, berlian itu dilapisi dengan kain hitam yang kusam agar bisa dibawa secara diam-diam. Di bawah kain itu, berlian tersebut tetaplah berlian yang utuh dan bernilai sama. Kain kusam tersebut inkarnasi tidak mengubah hakikatnya sebagai berlian, melainkan hanya menyembunyikan kilauan kemuliaannya daripada mata manusia. Ya, kurang lebih perumpamaannya, gambarannya mirip-mirip seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, klaim keilahian mandiri oleh Yesus, ego eimi di dalam Yohanes 8 ayat 58, ya, pernyataan aku ada. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku ada. Teks Yunaninya di sana kita melihat dikatakan ego eimi, ya. Orang Yahudi yang mendengarkan hal ini, teman-teman, memahami bahwa Yesus bukan sekedar menyatakan keberadaan sebelum Abraham, ya, preeksistensi, melainkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang kekal, Tuhan yang sama, yang memperkenalkan dirinya kepada Musa di semak yang menyala dengan nama aku adalah aku. Jadi itu sangat jelas sekali teman-teman sekalian, ya. Karena itu mereka mencoba melempari Yesus dengan batu karena dianggap menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 8 ayat 59. Jadi bayangkan seperti inilah ya. Seorang pengarang yang menulis sebuah novel besar, di tengah-tengah cerita dia memutuskan untuk menulis dirinya sendiri sebagai salah satu karakter di dalam buku tersebut. Dia berinteraksi dengan karakter-karakter lain, merasakan lapar, haus, dan emosi yang sama seperti mereka. Meskipun dia berbentuk karakter di dalam cerita itu, dia sebenarnya adalah pencipta seluruh cerita itu dan mengetahui akhir ceritanya dari awal sampai selesai. Dia memiliki wewenang penuh atas narasi yang akan dibuat atau yang sudah ada, meskipun tampak sama seperti karakter lainnya. Jadi dia yang memegang kendali. Nah, teman-teman sekalian, dalam budaya Yudaisme abad pertama, tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh Allah, ya, atau Yahweh dalam Matius 9 ayat 6, kemudian Markus 2 ayat 5 sampai 7, mengampuni dosa secara mandiri. Yesus melakukan hal itu, teman-teman. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan ini adalah sebuah pernyataan yang penuh dengan otoritas keilahian. Orang-orang Farisi merespon seperti ini. Mengapa orang ini berkata demikian? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yesus membuktikan klaimnya tentang wewenang ilahi untuk mengampuni dosa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Dengan melakukan mukjizat penyembuhan fisik secara instan, ini juga adalah sebuah tanda bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang mulia. Bayangkan seorang raja yang telah menerbitkan semua mata uang di negaranya. Semua orang berhutang kepada negara dan hanya raja yang bisa membebaskan hutang tersebut. Jika seseorang berhutang, orang lain tidak bisa membebaskan hutangnya, kecuali jika raja sendiri yang
melakukannya. Dan Yesus menyatakan bahwa dia memiliki wewenang secara kuasa, ya. Dia memiliki wewenang ilahi untuk membebaskan hutang dosa manusia, dan dia membuktikannya melalui otoritas mukjizat yang dilakukannya. Ini adalah pembuktiannya. Kemudian Yesus juga menerima penyembahan dari murid-muridnya tanpa pernah melarang mereka. Ini dicatat dalam Matius 14 ayat 33, Yohanes 9 ayat 38, ya. Jadi kalau malaikat atau rasul, nabi-nabi, mereka menolak penyembahan dari manusia, tetapi Yesus menerima itu, teman-teman sekalian, membuktikan bahwa dia adalah Allah. Lalu Yesus juga menyatakan dirinya sebagai hakim agung pada akhir zaman. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Suatu peran yang dalam perjanjian lama secara eksklusif, ya, secara eksklusif maksud saya, itu adalah milik daripada Yahweh atau Allah Bapa. Nah, jadi dia adalah Allah yang menjadi manusia, mempunyai otoritas.